Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudu Miranda. Saya mahasiswa pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar tanaman kacang hijau yang dengan bahasa Latin Vigna radiata, di mana kacang hijau sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman Indonesia atau yang dibudidayakan di Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Begitu banyak bukan manfaat dari tanaman kacang hijau sendiri. Kacang hijau sendiri berasal dari asal mulanya berasal dari India, yang dimana dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia. Kemudian ditanam atau dibudidayakan di Indonesia karena Indonesia terkenal dengan daerah yang memiliki tanah yang subur, asri, dan berseri. Maka dari itu tanaman kacang hijau sampai sekarang menjadi tanaman yang banyak diproduksi oleh kalangan petani baik di daerah Sumatera, Jawa, dan daerah yang memungkinkan yang terdapat banyak air. Kacang hijau sendiri mempunyai, yang sudah saya bilang, mempunyai bahasa Latin Vigna radiata. Dia termasuk dengan kingdom plantae atau tumbuhan, dimana kacang hijau sendiri itu berbatang tegak dengan ketinggian antara 30 sampai 60 cm. Untuk syarat tumbuh kacang hijau sendiri itu dia dengan kelembaban udara 50 sampai 80%, temperatur 25 sampai 27 derajat Celcius. Tanaman kacang hijau menghendaki hujan optimal 50 sampai 200 mm per bulan dengan pH atau keasaman tanah 5,5 sampai 6,5. Tanaman kacang hijau sendiri banyak dibudidayakan oleh petani atau menggunakan teknik-teknik yang sudah turun-temurun, seperti kayak persiapan lahan, di mana kita harus mempersiapkan lahan berupa kayak pengolahan tanah yang baik dan benar agar dapat mempercepat proses produksi tanaman kacang hijau sendiri. Kemudian kita melakukan penanaman, di mana jarak tanam pada kacang hijau umumnya yang digunakan adalah 40 kali 15 cm, pada musim penghujan 25 kali 25 cm atau 30 kali 20 cm. Pada musim kemarau juga sama, setiap lubang tanaman diisi benihnya itu sebanyak 2 sampai 3 benih agar dapat mempercepat produksi tanaman tersebut. Bantu pemeliharaan. Pada masa pertumbuhan vegetatif, kacang hijau itu memerlukan banyak air, sehingga perlu dilakukannya penyiraman 2 kali sehari. Terus pengendalian hama dan penyakit. Telah kita ketahui atau berdasarkan info-info yang saya ketahui bahwasanya kacang hijau sendiri itu pernah terserang yang namanya hama dan penyakit. Hama dan penyakit itu seperti hamanya itu lalat buah, ulat, yang utama itu ulat dan lalat. Untuk penyakitnya sendiri itu seperti kayak kudis, mozaik kuning, busuk batang. Kemudian untuk penggunaan pupuk yang baik atau pestisida yang baik itu lebih dianjurkan menggunakan yang organik atau yang kita buat sendiri, karena dapat mengurangi resiko yang dinamakannya peretakan tanah atau ketahanan pada tanah sendiri. Karena kita ketahui bahwasannya pupuk organik, pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pestisida kimia itu dapat mengurangi yang namanya unsur hara, dapat mengurangi unsur N, P, dan K. Pasca dan panen dan pasca panen. Masa panen pada tanaman kacang hijau sendiri umumnya 60 sampai 80 hari.
ciri-ciri yang umumnya nih kacang hijau itu yang sudah siap panen ditandai dengan polong yang mudah pecah dan mengering. Nah, jadi itu salah satu ciri-ciri bahwasanya tanaman hijau ini udah pas nih untuk dipanen. Polong yang sudah dipetik kemudian dijemur dan setelah kuning dimasukkan ke dalam karung agar terhindar dari yang namanya kontaminasi bakteri. Varietas kacang hijau sendiri itu ada banyak bermacam varietas unggul seperti kayak varietas Pima 1, Pima 1 itu baru ada varietas Pima 2 yang menggolongkan berbeda ciri-cirinya masing-masing sesuai dengan yang kita pilih pada umumnya. Untuk tanaman kacang hijau sendiri itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan juga, seperti kayak pencegah penyakit anemia untuk ibu hamil atau ibu yang menyusui. Baru untuk yang paling uniknya nih adalah untuk mengatur pola hidup sehat, seperti kayak mengatur berat badan, di mana kacang hijau sendiri kita konsumsi tanpa menggunakan gula untuk mengurangi berat badan. Demikianlah penjelasan dari saya seputar tanaman kacang hijau. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.